Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 275. Pesantren Ar-Rahmah mendapatkan kabar bahagia hari ini jika salah satu gus mereka akan segera memiliki anak kembali. Tentu saja para santri sangat antusias, mereka sampai mengucapkan syukur. Betapa mereka tahu jika Ustaz Ikram sangat ingin memiliki seorang anak lagi, apalagi jika anak keempat ini adalah anak perempuan, mereka berharap itu terjadi. Setiap pelajarannya pasti akan Ikram meminta pada para santrinya untuk mendoakan istrinya agar hamil kembali. Begitu juga dengan Abdin dalam juga keluarga pesantren lainnya, termasuk Abi Laksa, yang langsung mendatangi Yulia dan mendoakannya untuk kesehatan janinnya. Yulia juga memberikan kabar pada ayah, bunda, dan kakaknya, mereka turut bahagia akan berita ini. Dan keluarga Yulia segera bergegas mendatangi rumahnya. Itu mengapa rumahnya kini begitu ramai oleh keluarganya yang datang berkunjung. Cie yang mau jadi abang lagi, wajah kalian bertiga cerah banget, goda Laila main. Merangkul Hussein yang memegang uang merah yang ia dapatkan dari paman Zayan tadi. Mereka bertiga mendapatkan uang dari Zayan. Pria yang suka membagi-bagi hartanya itu kini tengah membagi uang pada para santri. Dia bahagia karena sahabatnya yaitu Yulia hamil kembali, tentu saja Zayan akan menjadi paman lagi. Jangan merangkul adikku, ujar Hasan menepis lengan Laila yang kini cemberut menatapnya. Opa Hasan kok gitu sih? Oh Opa Hasan mau Laila rangkul juga nih. Oga, bukan mahram tahu. Biasakan dari sekarang, nanti kalau kamu besar kebiasaan main rangkul orang. Ya nggak apa-apa kan keinginan Laila sendiri. Anak ini sangat keras kepala. Hasan hanya bisa berdeham kemudian pergi keluar dari rumahnya saat melihat mobil yang berhenti di depan gerbang. Terlihat sosok Bara serta keluarga kecilnya yang ternyata datang. Dia segera membuka pagar untuk mereka. Masya Allah Hasan, udah lama kita nggak ketemu, kamu makin tinggi aja, puji Bara. Mengelus putra pertama sahabatnya ini. Hasan hanya diam sambil menatap sosok gadis keturunan Korea yang melambaikan tangan padanya. Hai Kak Hasan, sapa Sabia begitu lucu dengan cadar biru dan gamis putih sambil memegangi boneka beruang putihnya. Rumahnya ramaikan sekali. Bagaimana kabar Emi sama Ubimu, Hasan? Tanya Jasmine. Alhamdulillah baik. Mereka ada di dalam. Kalau kalian ingin mengunjungi Ubi dan Emi silahkan masuk aja. Yang berucap adalah Hussein yang tiba-tiba datang mendekat. Keadaan Emi kalian baik kan? Tanya Bara. Tentu baik, Paman Bara. Bara tersenyum tipis, dia ikut bahagia jika sahabatnya baik-baik saja. Paman dan Tante masuk aja, biar Sabia main sama Laila. Seru Laila dengan antusias. Ikut mendekati mereka. Pria berkemeja hitam itu masuk bersama istrinya ke dalam rumah yang terbuka lebar. Tak lupa mengucapkan salam, meninggalkan Sabia bersama anak-anak lain. Kayaknya Opa Hasan suka ya sama Sabia sampai-sampai nyambut dia. Padahal tadi waktu Laila datang nggak disambut tuh. Ini namanya nggak adil tahu. Laila meluapkan kekesalannya. Hasan hanya memandangi anak dari teman kedua orang tuanya ini tanpa ekspresi. Laila iri tahu Opa Hasan bisa dekat dengan Sabia padahal dia baru menjadi teman kita. Laila kan kenal Opa Hasan dari Laila masih bayi. Perasaan kamu aja kali, Laila, ujar Hussein mengelus kepala anak yang masih 4 tahun. Ini. Saat itu juga Laila menepis lengan Hussein. Ndak tahu ah, Laila pengen main sama Sabia di taman belakang rumah kalian. Jangan, ikut kalian berdua. Jangan bawa Sabia jauh-jauh nanti Paman Bara cariin. Akhirnya Hasan mengeluarkan suaranya. Lia iya Opa Bawel.
Hasan hanya bisa menghela napas melihat Laila yang begitu kesal padanya. Emangnya apa salahnya coba? Laila kenapa kayak kesal gitu? Ashar tiba-tiba datang sambil memegangi peci yang isinya banyak sekali uang. Abang juga nggak tahu. Dapat uang dari mana tuh? Tanya Hussein ingin mengambil uang milik adiknya, namun segera Ashar sembunyikan dari belakang. Dari Paman Zayan, akang-akang santri, Buya, kakek dan nenek dong. Kok aku nggak dapat sih? Sana minta bang, pasti mereka kasih. Hussein buru-buru masuk ke dalam rumah sambil mengangkat sarung batiknya. Kok Bang Hasan diam aja? Abang nggak mau uang apa? Hasan menggeleng sambil memasukkan uang miliknya ke peci Ashar. Tabungin uangnya, jangan kamu jajanin semua. Serius nih buat Ashar. Lia. Makasih Bang Hasan. Abang mau tetap berdiri di depan pagar nih. Emangnya, lagi nungguin siapa? Hasan hanya bersidekap sambil memandangi sekitar. Emangnya bakalan ada teman Emi yang datang lagi? Abang lagi menunggu kedatangan Tante Kumala dan Mawar. Ashar mengerjap. Oh, mereka yang pernah ditolong Ubi waktu itu kan? Hasan mengangguk sebagai tanggapan. Berarti sejak tadi anak ini menunggu kedatangan temannya itu yang katanya akan datang bersama ibunya. Kalau gitu Ashar pergi ya Bang. Ashar disuruh sama Ubi ke warung buat beli teh celup, soalnya stok di dapur dah habis. Setelah kepergian Ashar, sosok yang Hasan tunggu kedatangannya itu akhirnya terlihat. Kumala begitu cantik dengan gamis merah serta kerudung senada, sedangkan Mawar memakai dress motif bunga dengan rambut diikat ke atas. Mereka datang ke sini naik angkot berdesakan. Padahal, Abizar sendiri sudah menawarkan untuk mengantarkan mereka berdua ke tempat ini, namun Kumala menolaknya dengan tegas. Assalamualaikum, bagaimana kabarmu Hasan? Waalaikumsalam, Tante. Alhamdulillah aku baik. Hasan menjawab dengan canggung. Ibu dan ayahmu ada? Ada di dalam Tante, masuk aja. Tante hanya ingin melihat keadaan ibumu. Tante mendapatkan kabar jika ibumu hamil. Tante turut bahagia. Hasan tersenyum kecil. Masuk aja Tan, Mawar akan aku aja main ke belakang. Waktu itu Mawar penasaran bagaimana taman belakang di rumahku. Kumala pergi, tersisa Hasan yang tersenyum menatap temannya ini. Ayo ikut denganku, Mawar. Hasan menggunakan bahasa isyarat. Tangannya begitu linai bergerak. Dia sudah belajar keras untuk bisa menggunakan bahasa isyarat. Aku sangat penasaran taman belakang rumahmu. Hasan kemudian membawa Mawar ke belakang rumahnya. Mawar mengagumi kebun buah anggur yang begitu tampak segar. Dia ingin sekali merasakan buah anggur tersebut, tapi tidak enak hati untuk memintanya. Ambil jika kamu mau Mawar. Serius. Mawar penuh harapan. Hasan hanya mengangguk. Setelah itu mereka naik ke bukit di mana terdengar tawa kencang dari Laila yang tengah mendorong Sabia yang memegangi ayunan. Siapa mereka Hasan? Mereka anak dari sahabat Ubi dan Emiku. Mata Mawar berbinar, dia mengagumi wajah cantik dan lucu mereka yang mungkin masih di bawah umur dirinya. Pakaian yang mereka kenakan pun tampak indah, berbeda dengan dirinya yang begitu lusuh sebab ibunya belum mampu membelikan baju baru untuknya. Sebaiknya aku pergi aja, aku malu bertemu mereka. Kenapa? Pakaianku jelek. Aku tidak mau dipandang aneh oleh mereka. Hasan mengerjap. Sabia dan Laila tidak akan memandangmu seperti yang kamu kira. Ayo ikut bermain bersama mereka, pasti mereka senang melihat kamu. Sore ini Ikram pergi ke Toserba bersama ketiga anaknya untuk membeli kebutuhan ibu hamil dan juga kebutuhan pokok mereka untuk setiap bulannya. Mendorong troli, Ikram pergi ke bagian rak yang terdapat banyak sekali jenis susu untuk ibu hamil.
Sudah 5 menit dia memandangi berbagai jenis susu tersebut, tapi belum menemukan yang pas untuk diminum istrinya. Ubi, cepatlah, kita kan belum beli perlengkapan lainnya. Hussein tidak sabaran sambil memakai kembali topi putihnya. Nanti dulu, waktu Emi kalian hamil Azhar dia minum susu apa waktu itu ya? Masa Ubi lupa sih? Hasan berucap. Inikah? Ikram mengambil sekotak susu yang kemasannya berwarna ungu dengan ragu. Mereka mengangguk kuat. Serius yang ini? Perasaan bukan deh. Iya itu Ubi, coba aja tanya ke Emi. Telepon coba. Emi kalian kan lagi tidur, Ubi nggak mau ganggu tidurnya. Pada akhirnya Ikram memilih susu ibu hamil berwarna ungu itu dan dia masukkan ke troli. Semoga saja susunya tidak salah. Ayo dorong lagi. Seru Azhar yang masuk ke dalam troli. Jangan lupa beli makanan ringan. Seru Hussein juga. Kita beli yang wajib dulu sebelum kelupaan nanti, ujar Ikram. Hanya butuh waktu 20 menit saja untuk mereka belanja kebutuhan setiap bulanannya. Tentu saja Ikram membeli semua kebutuhan sesuai catatan dari istrinya walaupun ada sedikit tambahkan lainnya. Nyatanya Ikram menyembunyikan fakta tentang keadaan Yulia yang beresiko pada kesehatan jika janin itu dibiarkan tumbuh di rahimnya pada semua orang. Yulia juga tidak mau kedua orang tuanya khawatir, begitu juga keluarga dari pihak suaminya, sebab dari itulah mereka sepakat untuk merahasiakan semuanya, walaupun sebenarnya Ikram awalnya sempat menolak. Semuanya akan baik-baik saja. Itulah kira-kira yang Yulia pikirkan agar rasa takut tidak menguasainya. Mati. Sungguh kematian hanyalah miliki Allah. Lah memang takut akan kematian tapi takdirnya ada pada Tuhannya. Pasti ia akan berhasil melahirkan bayi keempatnya ini. Bagaimanapun, janin di rahimnya harus merasakan bagaimana indahnya dunia. Wanita yang memakai gamis dengan rambut panjang dibiarkan tergerai itu membuka pintu rumah sebab suami dan anak-anaknya akhirnya pulang. Assalamualaikum, Emi. Assalamualaikum, Zujati. Waalaikumsalam. Bagaimana belanjanya? Seru-seru, Yulia tersenyum lebar saat ketiga anaknya menyalami tangannya. Seru banget Mai. Azhar beli banyak es krim loh buat stok. Ingat ya Azhar, makan es krimnya cuman boleh sehari 1 kali. Kalau lebih Ubi nggak akan beliin kamu krim lagi, perintah Ikram kemudian mengelus kepala sang istri dan memberikan kecupan di keningnya. Semuanya kebelikan Mas. Mungkin. Kok mungkin? Yulia jadi curiga akan ekspresi suaminya, sedangkan ketiga anaknya tersenyum polos padanya. Lah berjongkok kemudian membuka belanjaan yang mereka bawa. Helaan napas kasar keluar dari mulutnya. Baiklah, Yulia menyesal karena tidak ikut pergi ke Toserba. Apa ini? Kenapa Mas beli belanjaan banyak banget? Dan sabun cuci kan masih banyak. Kenapa beli lagi? Makan sabun cucinya Mas beli merek mahal lagi. Dan ini juga, kenapa Mas beli banyak snack? Hasan mengangkat tangannya. Aku yang minta Emi buat nonton bola malam ini sambil makan camilan. Tentu saja besok adalah hari Minggu, sekolah libur. Dan ini, Yulia memperlihatkan banyak permen. Oh itu Sein yang minta sama Ubi, nanti dibagi 3 sama Kak Unaya dan Hasyal. Mereka kan suka permen manis. Terus ini pasti Mas kan yang beli. Ikram meringis kemudian mengangguk. Kamu harus banyak makan sayur-sayuran. Sayang, kata dokter jika kamu ingin sehat makan har. Tapi kenapa sebanyak ini Mas? Sampai 2 kantong kresek besar. Aku kan gak suka makan sayur-sayuran kayak kambing tahu, harus makan sayuran hijau. Kamu bukan kambing sayang, kamu istri Mas. Ya tapi aku nggak suka. Harus makan pokoknya, nanti Mas masakin kamu sayur.
Ikram bersikeras. Ini semua demi kesehatan istri dan janinnya. Tapi masa aku harus makan sayuran setiap hari sih? Nggak tiap hari, nanti Mas kasih jadwalnya. Ada buah-buahan juga yang nggak ada di kebun belakang kita maupun di pesantren. Kamu suka buah apel hijau sama semangka kan? Yulia mengangguk lemah. Oke, Yulia lelah berbicara. Bukan hanya itu saja, masih banyak belanjaan yang tak seharusnya dibeli oleh Ikram malah dibeli. Seharusnya aku ikut sama kalian. Susu untukku juga, kenapa hanya satu kemasan saja? Astagfirullahaladzim, lupa, Zaujati. Nanti besok Mas belikan lagi. Udahlah, nggak usah. Yulia mendesah kesal kemudian menyuruh mereka untuk membawa belanjaan ke dapur. Sayang, kamu marah sama Mas? Enggak, aku cuman kesel karena Mas beli belanjaan cukup banyak dan nggak ada di list catatan yang aku kasih. Maaf. Ikram memeluk istrinya dari belakang kemudian memberikan kecupan di punggung tangannya. Mas salah, soalnya kalau belanja bulanan suka sama kamu. Mas ambil aja yang menurut Mas dibutuhkan. Maafkan Mas ya, sayang. Yulia akhirnya luluh, dia mengelus pipi suaminya. Ketiga anaknya membongkar belanjaan mereka dan membawanya ke ruang tamu untuk menonton siaran televisi sore ini. Tentu saja Omar dan Hana menunggu mereka sejak tadil. Besok kan hari Minggu, tadinya Mas akan melakukan Photoshop untuk sepatu terbaru Mas yang sudah dibuat, dan anak-anak jadi model sepatunya, tapi karena Mas nggak mau tinggalin kamu sendirian di rumah, Mas. Aku besok diajak kajian pagi bersama Teh Wardah di masjid tak jauh dari rumah kita bersama ibu-ibu lain. Jadi Mas boleh pergi melakukan Photoshop bersama anak-anak. Asalkan mereka nyaman. Emangnya Hasan udah setuju? Alhamdulillah udah. Tapi kamu yakin besok mau ikutan kajian? Tentu aku yakin, toh keadaanku cukup baik sekarang. Tetap saja Ikram khawatir. Mas antar besok pagi ya? Nggak usah, aku mau jalan kaki bersama kakak ipar dan ibu-ibu lain. Pulang jam. Biasanya jam 11 siang. Baiklah Mas, izinkan. Mas sama anak-anak akan pulang jam 1 siang setelah melakukan Photoshop. Semoga lancar Mas. Aku harap sepatu untuk anak kecil kali ini terjual habis. Hah? Karena ada pabrik sepatu baru di wilayah kita, penjualan di pabrik kita jadinya berkurang. Ikram membawa istrinya untuk pergi ke ruang tamu menikmati tontonan yang ketiga. Anaknya tonton. Rezeki udah ada yang ngatur, sayang. Jangan iri jika usaha orang lain sukses daripada kita. Allah memberikan porsinya kepada setiap masing-masing hambanya. Kita harus perbanyak bersyukur karena setiap hari bisa makan 3 kali sehari, rumah nyaman, pekerjaan nyaman, punya anak yang soleh. Ini sudah nikmat dari Allah yang begitu luar biasa. Yulia mengangguk kemudian merebahkan tubuhnya di dada bidang suaminya. Keluarga kecil Ikram sore yang cerah ini memilih berdiam diri di dalam rumah, menikmati tontonan Omar dan Hana yang terlihat begitu mengasihkan untuk ketiga anak itu. Tonton. Sein kagum sama Omar yang begitu melindungi Hana, dia juga bahkan selalu memberikan nasihat jika Hana melakukan kesalahan dengan lembut. Nanti juga Sein akan melindungi adik-adik Sein, terutama jika adik ketiga Sein perempuan. Pastinya bakalan secantik Emi kita, ujar Hasan yang begitu berharap jika adiknya nanti perempuan. Nanti kita harus menamakan adik kita Hana juga. Sein kembali berucap. Setuju, Hasan ikut-ikutan. Jadinya nama kita awalannya H. Lah terus Ashar gimana? Protes Ashar tak terima. Kenapa juga Ashar awalannya harus A? Kalian ini mau menonton atau berdebat? Ikram angkat bicara dengan suara dinginnya. Membuat ketiga anak itu terdiam dan kembali menonton dengan tenang.
Yulia hanya bisa tertawa geli akan tingkah mereka. Sambil mengelus perutnya yang masih rata, dia berdoa semoga kali ini kehamilannya berjalan dengan lancar dan ia sangat berharap jika anak perempuanlah yang ada di rahimnya.